Assalamualaikum teman-teman, kita masuk lagi nih di talk show Pola Buburit ya bersama Hotel Vega. Nah, kalau kemarin kita udah membahas banyak tentang seputar perhotelan, juga mungkin travel ya, dan juga kita sempat juga kolaborasi dengan satu band ternama di Indonesia. Nah, kali ini gue lagi bareng sama salah satu penyanyi yang lagi naik daun juga dengan single terbarunya. Nah, kita akan bahas-bahas. Tapi sebelum itu gue agak sendiri ini, gue masih bersama yang dari kemarin suara merdunya sudah terdengar di udara. Langsung ada Mbak Indri. Gimana kabar Mbak Indri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jangan bosan ya sama saya. Iya, aku juga pernah bosan. Nah, sekarang ada Bang Indri, ada Bang Indri, ada Kak Indri, ada Bang Eros. Halo, Bang Eros. selamat siang. Selamat siang. Nah, di Bang Eros hadir di sini kita akan ngulik nih tentang lagu-lagu dari Bang Eros Cokro dan juga single terbarunya. Oke, kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang kayak gue udah kepo banget nih Bang. Oke, Nih, gue menuju ke Bang Eros nih. Kita nih, Ya. meski untukmu nih, aku tak pernah ada ini lagu ini benar-benar relate buat banyak orang gitu Bang. iya. Nah, lu bisa ceritain nggak sedikit tentang inspirasinya? Sebenarnya meski untuk Muku Tak Pernah Ada ini bukan untuk pasangan. Awalnya inspirasi gue tuh sebenarnya gue nulis lagu ini untuk teman-teman yang ngefans sama artis sampai berlebihan. Jadi di situ tuh ada liriknya kayak mengenalmu sungguh terasa nyata walau dalam layar saja. Jadi sebenarnya itu bukan buat pacar gitu, tapi untuk kayak kita ngefans sama artis-artis yang sampai halu gitu, kan sampai halu gitu. Jadi benar-benar jadi gue nulis lagu ini tuh untuk teman-teman yang ngefans sama artis sampai halu. Oke, ngefans sama artis yang mungkin sampai yang kayak agak quote and quote dipuja-puja kali ya. Iya, itu Mungkin dia sih. Mbak itu kalau ada di fase itu begini. Kayaknya memang akan merasakan di fase Pasti itu itu dia, ya. makanya. Kayak hayalannya tuh langsung, oh dia nyata ada di kita Iya. gitu ya. Sebenarnya sampai sekarang pun gue juga ngerasain hal yang sama. Gitu. Makanya gue juga daripada kita kalau ngelihat nggak usah jauh-jauh gitu artis Korea gitu kan, Betul. kita ngelihat Blackpink semua Benar. gitu kan, kita ngerasa tuh fandom mereka tuh Betul. kenceng banget kan. Hmm. Tapi kadang-kadang fandom itu juga merugikan mereka sendiri gitu. Jadi gue ngerasa gue harus coba ada satu lagu yang tidak terlalu apa ya namanya ya banget untuk menyasar ke mereka, tapi gue juga pengen bikin lagu yang bisa di relate sama banyak orang. Gitu. Karena kita pasti pernah ngefans sama orang. Lo pernah ngefans sama orang juga kan? Gue pastinya Sampai sekarang pasti ada. sampai sekarang Iya. gitu. Bahkan mungkin menjadi sebuah inspirasi dan juga role model. Itu Tapi dia. menurut lu itu adalah sebuah penyakit kah atau mungkin itu ya gue cuman sekedar fans aja sih gitu. Gimana? Karena kalau menurut gue ngefans sama artis, ngefans sama seseorang, itu yang bahaya adalah kadang-kadang kita suka ngerasa kita tuh memiliki orang tersebut. Yes, betul. Jadi kadang-kadang ketika kita ngefans sama orang, kita pengen orang itu menjadi apa yang ada di kepala kita gitu. Dan ketika artis itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kepala kita, malah kita yang kecewa. Gitu. Dan kadang-kadang dengan adanya cancel culture sekarang itu bahaya sih. Oke, iya, kayak gue ngeliat juga temen-temen, betul ya, gue ngomong kreditkan temen-temen Gen Z ya, cuman ya Iya, kebanyakan yang gue kayak gitu. Mungkin Mbak Indri mungkin ngeliat fenomena Gen Z yang sampai dulu banget gitu. Ya, Gitu. pastilah. Pasti benar-benar. ada. Itu memang kayaknya lebih banyak dari Gen Z ya. Kalau menurut gue sih sebenarnya per generasi itu pasti ada. Iya pasti. Kebetulan teman-teman dari Gen Z itu mereka sudah punya jelas mereka berada hidup di dunia sosial media. Betul. Kalau teman-teman milenial kan kita masih peralihan dari belum ada sosial media tiba-tiba ada Instagram. Teman-teman kakak-kakak boomer juga pasti kan ngerasain Yes, hal yang sama betul. gitu dengan cara yang Betul. sama. Mereka dengan tabloidnya gitu kan kita nggak pernah tahu. Jadi kalau menurut gue ini nggak per generasi sih, tapi lebih ke bagaimana cara kita ngefans sama orang tuh kadang-kadang membuat kita sendiri lupa kita tuh apa sih posisinya. Jadi kalau dari sisi musisi gue ngerasanya kadang-kadang kalau musisi itu pasti disuruh gini, lo bikin lagu buat diri lo sendiri aja, yang penting lo suka. Itu jadi sebuah hal yang abu-abu. Apakah kita bener nih masih bisa nulis buat diri kita sendiri gitu? Karena kita ingin menginspirasi orang. Oke. Berat juga ya belum buka puasa, boleh nggak sih buka
Buka di azan asar boleh? Dulu kali ya. Tapi, nah, gue mau balik ke Mbak Indri ini. Lo pernah ada di fase yang nyampe nyimpen dan juga pasang poster artis gak di kamar lo? Oh iya dong, pasti. Pasti kan? Harus Pasti. memiliki sepenuhnya, kayak bangun tidur langsung liat muka dia. Itu kayaknya wajib deh. Sampai sekarang kayaknya fans-fans pasti kayak gitu sih. Kayak bangun tidur, oh ada dia nih. Gue Iya. melek langsung ngeliat dia. Pasti kayak gitu. Tapi lo mungkin pandangan kita ketika kita masang poster idola tuh kayak, wah pokoknya ini gue semangat dan mungkin Iya gue juga dong. harus bisa Betul. sukses dia kali ya. Betul. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang berpikiran, gue pernah dengar orang ngomong, jangan pernah ketemu sama idola lo. Oh menarik iya. Karena kadang-kadang mereka tuh tidak sesuai sama apa yang ada di kepala kita gitu. Jadi ketika kita ngobrol, oh, aduh dia begini lagi. Iya, iya, of course karena orang kan masih. Karena gue Iya. punya cerita, Jadi beberapa tahun lalu ada satu event musik, boleh gue sebut nggak sih event musiknya? Boleh. Oh ya, Java Jazz waktu itu. Java Jazz. Mereka ngundang satu penyanyi R&B Inggris favorit gue. Oke. Gue suka banget sama dia penyanyi, gue udah ngikutin dia dari lama banget. Terus karena pada saat itu gue manggung juga, gue dapet ID card kan. Betul. Gue dapet ID card, gue bisa ke backstage, ya kan. Abis setelah gue nonton mereka manggung, wah gue pengen ketemu nih. Terus akhirnya gue sampai ke backstage ya. Gue boleh nggak ketemu sama ini? Gue mau melonya kan, boleh nggak gini. Gue tungguin agak lama tuh 10 menit. Dia samperin ke gue, elonya ngomong, sorry, dia nggak bisa nemu karena dia capek. Oh, oke. Nanti dia akan ke coffee shop depan, lo tunggu di sana aja. Nanti gue mikir apa yang gue lakukan adalah karena gue ngefans, gue nunggu di coffee shop depan. Betul. Setelah gue di sana gue mikir, dia nggak mungkin datengin gue, Iya lagi. nggak mungkin. Iya bener. Itu cuma cara halus mereka untuk mengusir gue sebagai fansnya gitu. Jadi pada saat itu gue sempat pikir, yang ada di kepala gue masih fans kayaknya ini orang kok dia giniin gue ya gitu. Jadi itu maksud gue ketika kita nggak usah ketemu sama fans gitu, nggak usah ketemu sama artis yang kita mau. Jadinya kecewa ya. Iya, jadinya kecewa dan kita kecewa. Meski untukmu kata pernah ada. Meski Iya, bridging aja. Gokil. Oke, ini cukup mulai teman-teman kita ngebahas seputar musik dan hotel itu akan ada keterkaitan dengan musik pasti dong. Setelah entertain tuh di hotel tuh pasti ada. Tapi setelah yang satu ini. Kita langsung di segmen 2 teman-teman dalam talk show Pola Buburit ya bersama Bang Eros juga Mbak Indri tentunya. Kita ngomongin masalah dunia perhotelan di mana. Nah, hotel ini adalah gue bisa bilang mungkin berbagai macam industri hiburan tuh bisa masuk di hotel. Betul. Gitu. Nah, lo pengen lihat pandangan lo sendiri untuk perkembangan musik di hotel tuh sampai saat ini kayak gimana sih, Mbak? Kalau di hotel kayaknya memang selalu berkaitan dengan entertain ya. Betul. Nah, apalagi dengan sekarang kita punya event, pasti banget selalu related dengan kita gandeng musik. Itu as always. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bikin acara di sebuah hotel atau dimanapun kalau kita ya adem-adem aja, nggak ada musik apapun. Itu menurutku kayaknya nggak memungkinkan. Jadi memang di industri perhotelan ya memang sangat related dengan entertainment. Apalagi di Vega sendiri, setiap event itu memang kita selalu adakan entertain, live musik. Yang memang kita selalu gandeng salah satu entertain yang memang kita khususkan setiap acara di hotel tuh selalu ada. Oke. Nah, setiap acara musik itu berganti nggak sih genrenya? Oh pasti. Karena kita nggak bisa, kita sudah sesuai nih. Ternyata tamu-tamu kita, ternyata banyaknya Gen Z nih. Nggak mungkin dong kita koploan atau misalnya lagu yang kayak gimana itu kan kayak nggak masuk kan jadinya. Jadi mungkin dari si musiknya sendiri, entertainnya udah melihat marketnya, kayaknya mereka memang sukanya geng ambiar nih, koploan nih, Gen Z inilah. Jadi disesuaikan aja sebenarnya gitu. Oke, berarti memang Betul. akan disesuaikan Betul. di segi entertain. Nah, musisi atau penyanyi nih Bang Eros pasti mengawali karir tuh bener-bener dari bawah banget. Mungkin ada yang dari hotel atau mungkin kafe ke kafe. Gue pengen tahu nih perjalanan karir lo nih di industri ini nih
udah cukup panjang nih Bang. Ada nggak pengalaman unik nih ya? Atau tantangan yang paling berkesan yang pernah lu temuin gitu? Kayak anjir gua bakal gue inget nih. Banyak sih, banyak banget. Pasti kalau misalnya ditanya teman-teman musisi, kalau ditanya gitu, pasti mereka jawabannya gue pernah dibayar pakai nasi bungkus gitu kan. Biasanya gitu jawabannya kan. Belum kasar gak? Enggak. Kan biasa gitu, biasa mereka. Dulu tuh gue inget banget, gue pernah dibayar pakai nasi bungkus gitu. Intinya kita semua dari bawah kan. Tapi gini, ada hal banyak kata kita ngomongin sama Mbak Indri, kita ngomongin hotel gitu. Gue tuh dulu main di kafe dan hotel. Dengan sekarang gue berada di industri, itu dua hal yang sangat berbeda buat gue. Karena ketika gue dulu berada di kafe to kafe, hotel to hotel, itu yang gue harus bisa menyanyikan lagu orang lain dengan sempurna. Betul. Kalau dengan sekarang, gue harus bisa menyanyikan lagu gue dengan sempurna, dengan harapan teman-teman di hotel, teman-teman di kafe bisa tahu lagu gue, dan akhirnya mereka mengundang gue bukan karena mereka mau gue menyanyikan lagu orang lain, tapi mereka mau gue menyanyikan lagu gue sendiri. Dan menurut gue buat teman-teman musisi pasti itu yang mereka alamin. Dan kalau misalnya ditanya apa yang pernah gue rasain tuh banyak banget. Karena dulu gue pernah di hotel, salah satu hotel di Jakarta, ternyata acara jazz. Sedangkan musik gue R&B. Iya kan? Oke, sangat kontra. Terus yang datang tuh bukan jazz yang asal ada saksofon. Jazz yang bener-bener tamunya tuh pakai cigar gitu-gitu, yang bener-bener gitu. Sedangkan gue joget-joget di atas panggung. Yang nonton satu orang yang nonton. Terus apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan adalah gue entertain orang itu tersebut. Gue tanya, mau lagu apa? Ayo kita nyanyi bareng. Jadi yang ngebuat gue bisa manggung adalah yang nonton gue 1.000 dan 1 tuh nggak akan berbeda. Karena gue belajar dari hotel to hotel, cafe to cafe. Ada yang tiba-tiba minta, terus itu dong apa namanya, yang ke kiri tuh lo apa jelas? Mau mere. Iya. Terus request mau mere dong. Nyanyi sendiri ya. Nyanyi sendiri ya. Gituin. Banyak banget aneh-aneh, pokoknya teman-teman di hotel, orang-orang di hotel, orang-orang di kafe tuh mereka aneh-aneh. Itu banyak banget kalau misalnya gue cerita satu-satu. Emang harus ya quote and quote seberdarah itu ya. Iya. Kayak gue tuh cukup terdengar kesel ketika dibayar dengan nasi bungkus. Tapi itu beneran terjadi. Ada yang gue pernah di tengah panggung, di tengah lagi manggung nih. Jadi ternyata artis sebelum gue telat. Otomatis gue dimajuin kan supaya acara jalan. Gue di tengah lagu, panitianya, kayak Ros boleh stop dulu nggak, artisnya udah dateng. Lu bayangin gue gini nyanyi, Ben. Wow. Boleh nggak stop dulu? Nggak mau gue sebelum udahan, akhirnya gue pulang gue. Oke, gue ngerasain sih Bang. Itu aneh, tapi pengalaman. Itulah pembelajaran ya, gitu ya. Akhirnya ngebentuk sampai sekarang. Ya. Respect. Gue mau kembali ke Mbak Indri nih. Ini kan kita lagi momentum Ramadan nih Mbak ya. Itu dimana kita tuh selalu disibukkan dengan makanan yang memang sangat disibukkan, ya mungkin dengan momentum Ramadan juga dengan live music. Betul. Gitu ya. Gue pengen tahu nih, lu boleh nggak sih kasih tahu nih betapa menariknya bukber di Vega Hotel? Kalau bukber kayaknya memang ini kesempatan buat teman-teman bukber quality time dengan keluarga, teman di luar kali ya. Apalagi kita itu Vega mau kasih experience atau ambience yang didapat kalau bukber di Vega. Karena kayaknya kalau bisa dibilang Vega itu salah satu hotel yang bukbernya dengan harga yang murah, terus ada live musik. Itu jarang banget, karena biasanya live musik di hotel itu ya mungkin dia bisa per weekly, tapi kalau kita per daily memang kita sudah set up, memang ada live musik di situ. Jadi nggak akan boring lah. Jadi untuk quality time sama keluarga, teman, saudara, itu ambience dan experience-nya dapat. Ya. Betul. Dan memang gue bisa jamin kan juga tuh semua peralatannya lengkap lah. Benar. Ya. Mixer, mic dan lain-lain. Betul. Nah, kalau gue balik ke Bang Eros nih, momentum Ramadan nih Bang. Nih, biasanya tuh kegiatan ngabuburit favorit lu nih apa tuh Bang? Olahraga lagi. Olahraga. Gue olahraga. Gue pengen tahu dong olahraga. Top 3 olahraga lu tuh kayak suami gue ini. Oso tuh siapa sih? Cigito, Oso tuh siapa? Bercandes lo. Kasih gue dong 3 olahraga favorit lu. Basket, terus weight training, sama berenang. Enggak, gue bohong, berenang. Sama lari. Masa gue berenang? Dan itu ya hampir rutin lu lakukan lah ya. Lumayan. Oke.
Sebenarnya ini menarik banget nih. Kita akan masih lanjut, tapi setelah yang satu ini. Masih di talk show Call Buburit bersama Dimas Angin, juga ada Bang Eros, juga Mbak Indri. Nah, tadi gue sempat ngobrol nih masalah ngabuburitnya Bang Eros ya, olahraga. Nah, ngomongin ngabuburit nih, di Vega Hotel tuh ada nggak sih banyak pilihan seru buat menikmatin suasana menjelang berbuka gitu? Ada promo paket berbuka dengan menu spesial yang bisa kita dapetin dan nikmatin nggak nih, Mbak? Kalau kita paket iftar pastinya menunya beragam. Apalagi kita cinta Indonesia ya. Dan menunya memang khasnya itu kita rotasi setiap hari. Jadi bener-bener nanti untuk yang mau buka puasa di Vega itu tidak akan ketemu lagi menu yang sama. Jadi bener-bener per daily setiap hari menunya akan rotasi terus. Kalau favoritnya bener-bener kayaknya di sini semua makanan favorit. Kenapa? Karena memang kita itu kan Indonesian food dan warga di sini pasti nyarinya memang makanan Indonesia yang rempah-rempahnya berasa banget kan. Nah ya di Vega memang kita specially untuk Indonesian food sih. Gitu. Oke. Cukup menarik nih. Gue pengen nih Bang, gue pengen template tanya-tanya artis luar negeri. What's your favorite food? Any kind of chicken. Gue serius akan menjawab serius ya. Oke. Gue suka banget semua olahan ayam. Oke. Nggak boleh bulan puasa gue mau ngomong gitu. Tapi gue suka banget semua olahan ayam. Satu dong apa nih yang mungkin kukus kah, mungkin bakar kah, mungkin Goreng kali ya. Goreng ya. Fried chicken tuh gue suka banget. Oke. Itu sampai sekarang nih itu jadi favorit lu mungkin ya. Mungkin dari kecil karena mungkin waktu kecil gue bukan dikasih susu tapi kasih ayam. Dikasih ayam kayak gitu. Biar langsung kenyang ya, Iya, makan ayam ya. Enggak, tapi kita enggak. kan ayam, Mbak. Ada tenang. Tapi digoreng kan, bukan ayam hidup kan. Gue agak takut sama ayam. Lebih ke pemujaan. Pemujaan kan. Pemanggilan. Bos rembut itu. Oke deh. Ini sebelum kita tutupin teman Tangerang nih ya. Ada nggak sih pesan buat teman Tangerang nih yang lagi dengerin khususnya soal musik atau semangat menjalani Ramadan? Kalau dari gue tetap streaming meski untuk Mukuta pernah ada di semua digital platform. Terus buat teman-teman yang lagi puasa, jangan sering-sering mokel karena puasa bukan buat diri kita sendiri juga, tapi buat kita spiritual ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dari Mbak Indri mungkin ada pesan. Boleh di-spill nggak sih lagunya? Kan dari tadi cuma denger aja tuh. Spill sedikit. Jadi lagu gue ya. cuma judul doang, Mbak Indri. Emang kayak kita masih aja ya? Judulnya aja udah. Gimana nih? Mungkin udah kasih sedikit refnya. Boleh. Iya dong, benar. Refnya itu lupa lagi gue. Oh iya. 2, 1. Jarak yang tak mungkin antara kau dan aku, hanya bisa ku kagumi semua tentang dirimu. Apa yang ku dengar semua berkata kau sempurna. Meski untukmu ku tak pernah ada. Let's go teman Tangerang, dengarkan di platform kesayangan kalian dan juga pasti akan diputar di Star Radio 5G. Terima kasih gue Dimas Angin dan thank you Bang also, thank you Terima banget kasih. Bang. Salah. Dan juga Bang Indri, thank you. Sampai ketemu di kolaborasi selanjutnya.